Lanjut ya. Udah muncul Ibu-ibu? Belum share. Oh ya Allah. Oke. Udah muncul Ibu-ibu? Udah nampak ya? Oke. Selamat pagi Ibu-ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, oke. Baik Ibu-ibu, apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Baik. Oke, hari ini kita kembali bertemu ya Bu di pertemuan hari ketiga. Di sini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kita, ada baiknya pertemuan kita ini kita awali dengan doa dulu ya Bu ya, yang dipimpin oleh Bu Khairunisa. Silakan Bu Khairunisa dipimpin doanya. Ya, ayo ibu-ibu kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Bu Khairunisa. Untuk ice breaking-nya yang bertugas hari ini siapa ya, Ibu? Saya, Bu. Ya, Bu Sartika deh. Ya. Oke. Silakan Bu Sartika. Baik. Mbak, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Bu. Baik, teman-teman, kita ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang gajah, gajah kan biasanya besar. Nah, Iya. lawan katanya ya, Bu, kecil. Nah, semut biasanya kan kecil. Sekarang kita ucapkan, kalau saya ucapkan semut, Ibu mengucapkan lawan katanya. Kalau saya contoh, Kak, bisa ya? Oke, Bisa ya? baik Bu Sartika. Oke. Ikuti tangannya, pakai tangan juga ya, Bu. Contoh, gajah kecil. Kecil. Ya? Semut besar. Bisa? Bisa Bu, Ya? bisa. Ayo kita lanjut Bu. Oke, kita ulangi ya. Yang pertama pelan-pelan dulu. Oke. Saya mulai ya. Gajah. Ayo. Kecil. Kecil. Semut. Besar. Oke. Bisa ya, paham ya? Oke, ya. Ini. 1, 2, konsentrasi. Oke. 1, 2, 3. Ya. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Gajah. Kecil. Semut. Besar. Oke. Oke, terima kasih Bu Sartika. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Sartika. Baik, Iya. sudah segar ya Ibu-ibu di pagi hari ini ya. Kita lanjut ke materi kita yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, Ibu-ibu untuk kurikulum ini sepertinya Ibu-ibu sudah kenal semua ya. Sudah setiap hari kita dengar bahasa kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan pembelajaran sebagai bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya kurikulum adalah alat tujuan pendidikan. Oke. Sampai di sini sudah paham ya Ibu-ibu ya? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah kontekstual. Yang ketiga esensial. Yang keempat akuntabel. Dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, untuk keseluruhan prinsip pengembangan kurikulum ini memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang di mana profil pelajar Pancasila tersebut ada 6 kriteria. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Nah, sampai di sini, Ibu-ibu sudah memahami ya? Sudah, Bu. Oke, untuk ada pertanyaan atau bisa kita lanjut ke sesi berikutnya, Ibu-ibu?
Lanjut, Bu. Oke. Bu. Baiklah, terima kasih untuk karena materinya sudah habis. Terima kasih. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita tutup dulu ya Bu dengan doa penutup. Silakan Ibu Khairunisa. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa ya Bu. Menurut keyakinan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Bu Karenisa lanjutlah, Bu Karenisa. Stop rekamannya. Lanjut kampanye, kami satu link. Oh, satu link. Iya. Oh, iya. Lanjut Bu, siapa Bu selanjutnya presentasi? Boleh ya Bu Karenisa ya. Belum siap kok. Ya. Maksudnya kan potong-potong nanti. Iya. Bu Hari Potong-potong baru diunggah ke YouTube. Websitenya itu nanti Bu Nani, Pak, apakan pokoknya matikan dulu PowerPoint Bu Nani. Oke ya Bu ya. stop share. Oke, udah. Silakan Bu Khairunisa. Ya, bentar ya. ya lagi hujan Bu, jadi agak ada gangguan sebentar. Bu Harinisa siap dipersilakan ya Bu. Oke. Nanti Bu. Lanjut Bu. Ini rekornya nggak saya matiin loh Bu. Bu Irma. Bu Nani, saya jadikan host. Nggak dijadikan, jadikan host dulu saya, baru bisa masuk. Yang ini yang nggak ada fotonya. Yang nggak ada fotonya jadikan host dulu. Gimana maksudnya? Maksudnya gimana Bu? Jadikan host dulu. Nih, buat host lagi saya. Yang Hoir SD1 Hoirunisa. Jadikan Ini apa? yang dicampur. Host. Nggak bisa masuk saya. Nggak bisa masuk. Iya. Yang Pencet ini? aja. Pencet namanya. Bu Sartika, tolong Bu Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Sehat-sehat semua? Sehat Bu. Iya, dan masih semangat ya ibu-ibu. Saya Semangat, tengok di Bu. sini senyumnya, Bu Nur masih semangat. Bu Sartika, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Bu ya. Dan kita sebagai kita akan Langsung nge-save dia. menerangkan tentang Aduh, gawat banget. ya, autistik. Sebelum saya masuk ke materi, saya buka berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Ibu Nani ya. Kepada Ibu Nani kami persilahkan. Oke, ya baik. Terima kasih Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Nani. Mudah-mudahan dengan berdoa kita tetap semangat ya. Ayo, siapa hari ini yang mau bikinisnya siapa? Halo? Ayo, siapa Ibu? Bu Nur, Bu Nur. Bu Nur, Bu Nur. Bu Nani aja lah, Bu Nani. Coba Bu Nani. Oke, ice breaking-nya menebak aja ya Ibu-Ibu. Oke, sebutkan makanan yang berawalan huruf S. Sate. Iya, lagi selanjutnya. Siapa Ibu? S apa makanannya? Selada. Oke, lanjut. Iya, terima kasih ya Bu Nani.
Ya, Ibu. Ya, berdoa udah selesai. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang asesmen diagnostik. Sebelum Ibu saya lanjut ke materi, saya akan bertanya dulu ya sama ibu-ibu. Ibu-ibu, apa yang Ibu ketahui tentang asesmen diagnostik itu? Apa yang Ibu ketahui tentang asesmen diagnostik itu? Bu Sartika. Ya Bu, asesmen diagnostik itu penilaian ya untuk mengetahui awal siswa Bu, benar begitu? Ya, betul. Terus lagi ya, apakah sudah pernah menerapkan di sekolah masing-masing? Apakah sudah pernah menerapkan asesmen ini di Sudah, sekolah Bu. masing-masing? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, kita harus menerapkannya di sekolah kita masing-masing ya. Selanjutnya kita masuk ke materi asesmen diagnostisnya. Asesmen diagnostis adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi ibu-ibu sekalian, inilah yang dikatakan dengan asesmen diagnostik itu. Jadi kita akan mengetahui di mana kelemahan peserta didik kita. Dari asesmen ini kita dapat mengidentifikasinya ya, dan kita rancang sesuai dengan kompetensi peserta didik kita. Dan tujuan asesmen diagnostis ini adalah yang pertama non-kognitif, di mana di sini mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, selanjutnya mengetahui kondisi keluarga siswa, dan mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Jadi ibu-ibu, inilah tujuan asesmen diagnostik yang kita pelajari hari ini ya, di mana di sini kita mengetahui emosi kita, aktivitas siswa kita selama di rumah. Sebagai guru kita harus mengetahui semua ya ibu. Kondisi keluarganya, jangan kita menyalahkan siswa terus, kita nggak tahu kondisinya ya Bu ya. Dan kita harus mengetahui latar belakang pergaulan siswanya. Di mana siswa kita ini bergaul dengan siapa. Jadi pergaulan ini sangatlah berpengaruh kepada kehidupan siswa kita. Dan mengetahui gaya belajarnya. Gaya belajar ini seperti apa dia belajar di rumah. Minat belajarnya itu seperti apa. Jadi itulah kita mengetahui tujuannya untuk mengetahuinya kayak mana gaya belajar anak kita ini. Dan selanjutnya kognitif ya Bu ya. Yang pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi ibu-ibu semua, saya lanjut. Asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnosis kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal seperti berikut. Jadi di awal perlu kita lakukan asesmen diagnosis itu gunanya untuk yang pertama kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi siswa selama belajar di rumah. Dan yang terakhir, gaya belajar, karakter serta minat siswa. Ya. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan hari ini.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan di akhir saya mau bertanya dulu ya. Dari yang saya paparkan tadi, apa yang diukur asesmen kompetensi minimal? Yang mengukur asesmen kompetensi minimal adalah hasil belajar kognitifnya ya. Jadi pertanyaannya, apa yang diukur asesmen kompetensi minimum itu? Jadi, maaf Ibu. Maaf, pertanyaannya, berikan contoh kegiatan dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Ya, coba Ibu berikan satu contoh kegiatan dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Contohnya itu Bu, wawancara. Tanya jawab. Oh, boleh. Wawancara, terus ada lagi? Tanya jawab. Iya, boleh. Ada lagi yang mau nambah? Tes psikologi. Iya. Dan kita bisa juga mengajak bercerita ya, menuliskan dan menggambarkannya. Menggambarkan, ya Bu. Iya, jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup, kita baca doa dulu ya. Ayo Ibu Nani, dipimpin lagi doanya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ayo teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Ya, terima kasih Bu Nani. Baik, saya persiapkan untuk persentase dulu Bapak Ibu-ibu ya. Bentar ya. Ini ditutup dulu ya rekodnya ya Bu ya. Sebentar ya. Kenapa? Apa Bu? Berapa orang yang pulang? 4. 1 orang lagi, 2 orang lagi, ini 1. Kami 7. Enggak semua kan. Enggak, kami 2 aja. Oke. Kemana? Dari mana ini kan? Insya Allah dulu. Lah, insya Allah dari kemarin. Bulan ini Oke. Ibu Nani, kita ada recording ini kan? Udah. Halo Bu Nani. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Oke, saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Bu Yun. Selamat pagi Ibu. Iya. Selamat pagi dari Kita baik. Sebelum kita mulai Ini kan udah. presentasi kita ini, sebaiknya kita berdoa. Ayo, ibu-ibu, siapa kira-kira yang mau memimpin doanya? Oke, Bu Nur ya, Bu Nur, silahkan Ya, Bu. pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Udah nih kan. Udah kan Bu Yun? Udah record. Doa selesai. Pun jalan. Oke, Ini ada baik. dia ya? Pada sesi ini kita akan belajar tentang assessment. Jadi untuk memperkenalkan, saya mau bertanya dulu sama ibu-ibu, apa itu assessment? Ya, ada yang bisa jawab? Asesmen itu penilaian Bu. Kalian Bu. Iya. Sebelum-sebelumnya kita tahu assessment itu adalah bahasanya penilaian ya. Namun untuk yang kurikulum penggerak ini kita itu disebut dengan assessment. Oke. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu melakukan assessment? Pernah Bu. Sudah pernah? Pernah Bu. Sudah pernah Bu. Oke. Ini sepertinya kurang semangat kita ini ya. Ayo. Ibu, siapa yang mau buat ice breaking dulu? Udah lelah Bu, lelah. Semangat. Jangan lelah. Guru-guru harus punya semangat yang baru, ya Ya, kan? mantap.
Oke, Ya, Bu. mantap. Oke. Ayo siapa? Bu Nani, silakan dibuat ice breakingnya, boleh ya? Oke. Bener, nama dia. Oke, itu Bu ice breakingnya ini aja ya Bu. Sebutkan nama-nama benda. 10 nama-nama benda paling cepat. 5 detik. Ayo.